memulai ibadah kita pada sore hari. Kita mengawalinya dengan tanda kemuliaan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, keselamatan yang datang dari Allah harus disambut dengan penuh kepercayaan yang tangguh. Berani meninggalkan apa yang dianggapnya berharga akan membuahkan kemenangan atas pribadi Yesus. Penyembuhan oleh Yesus pada Bartimeus memperlihatkan bahwa dia sungguh-sungguh berjuang tanpa putus asa. Oleh karena itu, kita harus berani berteriak, "Putra Daud, kasihanilah aku." Kita diajak juga untuk berani meninggalkan hal-hal yang membentang diri kita untuk menjadi dekat dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah di awal ibadah kita ini kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakan Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Imanmu menyelamatkan engkau. Saudara-saudari yang terkasih, kisah menarik tentang Bartimeus yang buta sebagaimana yang diceritakan dalam Injil hari ini mau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana iman akan Yesus yang menyelamatkan.
pertama, terus berusaha dan tidak putus asa. Yang kedua, percaya akan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, tidak lupa bersyukur. Yang pertama, tidak putus asa. Ditemukan dalam ayat 47 dan 48. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu adalah Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Meskipun banyak orang di sekitarnya menegurnya untuk diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Setiap kali kedatangan Yesus dimanapun, pasti menimbulkan kerumunan. Sulit bagi diri Bartimeus yang buta untuk bertemu dan melihat Yesus. Dalam keadaan seperti itu, ia tetap berusaha dengan cara berteriak-teriak. Meskipun orang di sampingnya menegurnya untuk diam, tetapi semakin keras ia berseru. Ini membuktikan bahwa ia tetap berusaha. Ia tidak mudah putus asa dalam keadaan apa. Yang kedua, percaya akan kuasa Tuhan. Kita tahu bahwa Bartimeus adalah seorang yang buta. Otomatis ia belum pernah melihat sosok Yesus itu seperti apa. Lalu bagaimana dia percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkan? Kepercayaan Bartimeus ini muncul karena ia mendengar mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Walaupun hanya mendengar, namun dari situlah muncul iman yang kuat akan Yesus. Yang ketiga, tidak lupa bersyukur. Yesus akhirnya menyembuhkan Bartimeus karena imannya yang kuat. Setelah sembuh, Bartimeus memilih untuk mengikuti Yesus. Ini membuktikan bahwa ia tidak lupa bersyukur atas apa yang ia terima dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil ini mengajarkan kepada kita beberapa hal penting. Yaitu yang pertama, kita diajarkan untuk terus berdoa tanpa jemu-jemu. Kita diajarkan untuk terus mencari Tuhan. Yang kedua, kita diajarkan untuk percaya kepada Yesus. Jangan membiarkan kebimbangan menguasai kita. Dan yang ketiga, kita juga diajarkan untuk tidak lupa bersyukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita belajar dari sikap Bartimeus ini dan kita menghayatinya dalam keseharian kita. Semoga. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang Engkau Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dari Bapa Maria, yang menderita secara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke bawahnya dan berada di surga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dari surga. Tuhan bersabda kepada kita bahwa iman kita kepadanya akan membawa kita kepada keselamatan. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa di surga agar kita selalu teguh dalam iman dan bagi pemimpin. Ya Bapa, limpahkanlah selalu membuka atas para pemimpin gereja kami. Semoga semakin memiliki kerendahan hati dalam melaksanakan kehendak Allah, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena kuasa-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menjalankan karya penyelamatan mereka dengan cinta kasih yang terwujud melalui perhatian khusus kepada orang-orang miskin dan yatim. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang bersyukur, ya Bapa, semoga mereka yang bersyukur tidak meremehkan sesama mereka
untuk membantu sesama demi mencapai